Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Terkait penyegelan 5.300 ton gula milik pabrik gula Tersana Baru yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan yang dinilai tidak memenuhi standar International Commission for Uniform Method of Sugar Analysis. Komisi 4 DPR meminta Kementerian Perdagangan dan BUMN terkait untuk melakukan komunikasi yang lebih baik tanpa mengorbankan konsumen yang telah menerima dampaknya. Dalam kunjungan ke pabrik gula Tersana Baru milik anak perusahaan BUMN PT Raja Wali II di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Ketua Komisi 4 DPR RI Edi Prabowo menilai permasalahan penyegelan terjadi karena buruknya komunikasi antara pemerintah dan BUMN. Edi meminta agar standar nasional Indonesia atau SNI yang ada tidak dijadikan alat kriminalisasi dalam sebuah kegiatan produksi gula. Mengingat uji lab yang telah dilakukan Badan POM, menjelaskan bahwa warna yang bervariasi dari gula yang dihasilkan tidak berbahaya. Sementara penyegelan yang terjadi oleh Kementerian Perdagangan karena dinilai tidak memenuhi standar International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, yakni melebihi angka 300. Untuk suatu kegiatan, bagaimana mungkin yang satu BUMN, yang satu pemerintah, dua-duanya kantongnya sama. Nah, jadi ke depan tidak boleh lagi ini terjadi. Kalau ada perselisihan atau ada ketidaktepatan, sehingga bisa dikomunikasikan di antara mereka, karena kan ini masih satu badan. Ada semangat untuk melindungi konsumen, betul. Tapi apa benar sampai berbahaya itu? Senada dengan Edi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Herman Hairon meminta kepada Dirjen Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kementerian Perdagangan untuk segera mencabut segel tersebut. Herman juga berharap permasalahan serupa tidak terulang kembali dan meminta kepada kementerian terkait tidak langsung melakukan penyegelan karena adanya langkah peringatan yang diawali dengan teguran, serta mengingat hal ini juga terkait dengan kebutuhan masyarakat. Menjadi momentum untuk memperbaiki ke depan agar semua syarat-syarat keamanan pangan itu dipenuhi. Nah, tetapi kami juga meminta kepada otoritas terhadap keamanan pangan, otoritas perdagangan, jika menemukan sesuatu tentu kalau ini menyangkut hajat hidup rakyat, ini harus dengan tidak mengambil sikap yang membuat gaduh, membuat tekanan pasar, membuat produk rakyat ini menjadi sulit dijual gitu. Dari Provinsi Jawa Barat, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka menghimpun berbagai persoalan yang menjadi hambatan selama persiapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, Komisi 2 DPR berharap seluruh pihak terkait bersinergi memberi solusi sebelum penyelenggaraan pilkada di Provinsi Bali berlangsung, serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. Ditemui usai rapat dengar pendapat di Gedung Wiswasabah, kantor Gubernur Provinsi Bali, yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali beserta jajarannya, KPU Kabupaten Kota dan Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali, Kapolda, Pangdam, Korem, serta Kejati Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Edi mengingatkan seluruh pihak terkait atas sejumlah poin penting agar penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di Provinsi Bali berjalan lancar. Di antaranya adalah persoalan daftar penduduk pemilih potensial pemilihan, tentang verifikasi pemilih yang meninggal, pemilih yang telah pindah tempat, hingga pemilih pemula yang harus diperhatikan. Di samping itu, pencairan dana pilkada harus dipastikan agar dicairkan secepatnya. Perekaman IKTP atas pemilih juga harus diberikan perhatian khusus agar pemilih tidak kehilangan hak sebagai syarat pemilih, serta sejumlah isu sosial media tentang hoax. Mobilisasi penyelenggara pemilunya terlalu besar ya. Misalnya tadi di Bali hampir 80.000 itu penyelenggara pemilu. Pengamanan juga seperti itu, berarti 160.000 orang yang dimobilisir untuk suksesnya pilkada ini. Menyangkut sistem manual yang kita lakukan selama ini. Ya selagi sistem manual terus kita lakukan, tidak ada terobosan misalnya dengan menggunakan elektronik voting atau elektronik rekap, maka tetap akan biayanya besar. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro menyatakan, penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 yang pada prinsip awalnya untuk melakukan efisiensi atas demokrasi, namun faktanya justru membutuhkan anggaran yang lebih besar dari Pilkada sebelumnya atau Pilkada 2014. Kalau dilihat dari sisi total penyelenggaraan kegiatan, memang ini sangat membebani daerah ya, dengan biaya yang
ratusan miliar. Harapan kami tentunya nanti outputnya bisa melahirkan sebuah pasangan pemimpin yang mampu mensejahterakan masyarakat. Dari Provinsi Bali, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Panja Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim DPR RI berharap rancangan undang-undang tentang jabatan hakim dapat menjaga integritas, profesionalisme, dan independensi hakim dari berbagai tekanan serta meningkatkan kesejahteraan para hakim. Ditemui saat rangkaian kunjungan spesifik panja rancangan undang-undang tentang jabatan hakim ke Sumatera Utara baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Junimart Girsang menilai, rancangan undang-undang tentang jabatan hakim dapat menjamin hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk mandiri dan bebas dari intervensi kekuasaan pemerintah serta menjadi payung hukum bagi para hakim di seluruh Indonesia. Junimart menambahkan selain mengatur mengenai pengaturan manajerial hakim serta berbagai aspek terkait jabatan hakim, rancangan undang-undang tentang jabatan hakim juga mengatur mengenai pembagian kewenangan manajemen hakim dengan komisi yudisial yang memiliki kewenangan melindungi para hakim dalam melakukan seluruh tugasnya agar harkat, martabat, dan kehormatan hakim terjaga. Yang paling menarik sebenarnya agar fungsi dan tugas itu ya dikembalikan kepada normalisasi awal, yaitu fungsi penegakan kode etik dan menjaga harkat martabah dan kehormatan hakim secara eksternal. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdul Qadir Karding mengatakan, pentingnya independensi kekuasaan kehakiman mengingat tugas dan kewenangan seorang hakim adalah menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat dan para pencari keadilan. Untuk itu Karding berharap adanya jaminan konstitusional yang kuat bagi para hakim sehingga bebas dari berbagai tekanan, kepentingan, dan intervensi berbagai pihak. Sebenarnya kita berharap bahwa hakim itu betul-betul sesuai dengan filosofinya, mandiri, merdeka, terbuka, bersih. Ya, jadi di undang-undang ini kita ingin mengakomodasi bahwa seorang hakim betul-betul karena dia akan memutus perkara menyangkut nasib orang dan lingkungan dan sebagainya, maka dia syarat pertama selain cakap, selain dia juga harus jujur, dia harus berintegritas, dia harus mandiri, dan dia harus bersih. Dari Provinsi Sumatera Utara, Sanika Sembiring, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.